si ikhlas ya, dapat dari itu ya. Beneran ya, jadi kalau sedekahnya hebat, ikhtiarnya hebat, ikhlas juga dapat ya. Yang nggak ketawa karena belum pernah punya soalnya ya. Nah, jadi mercy itu ada si ikhlas ya, terus ada sedih, ada si ikhlas, ada ikhlas ya, ada ikhlas. Sering-sering sedekah, ikhlas dapat ya. Nah, ya minimal Audi dapat lah ya. Ya, jadi ikhlas atau belum ikhlas sedekah, kalau mau juga ikhlas. Lebih baik terpaksa sedekah ya daripada ikhlas tidak bersedekah. Kalau kita terpaksa pun masih ada manfaatnya ke orang. Ada yang bilang, wah takut riya Pak. Apa itu riya? Saya mau tanya. Tidak jadi beramal karena orang lain. Sorry, dibalik, beramal karena orang lain, benar nggak? Ya. Apa itu riya? Oh, ada orang lain akhirnya dia sholat, ada orang yang nggak sholat, ada orang dia sedekah, ada orang dia sedekah. Jadi dia beramal karena orang lain, itu syirik kecil. Jadi yang jadi Tuhan adalah orang lain. Nah, ada orang nih, jadi dia sedekah riya. Ada lagi nih orang nggak sedekah tapi riya. Ada nih orang. Kenapa? Ini sedekah karena orang lain. Ini dia Pak, tidak sedekah karena pikiran orang lain. Itu juga riya. Kenapa tadi nggak sedekah? Enak kelihatan orang. Nah itulah riya. Tidak jadi bersedekah, tidak jadi beramal karena pikiran orang lain. Padahal ayatnya membolehkan. Ya, sedekah terang-terangan boleh, ayatnya ada. Nabi pernah, sahabat pernah. Saya temukan minimal 5 ayat yang membolehkan sedekah terang-terangan. Ya, jadi boleh gitu. Sedekah diam-diam boleh, terang-terang boleh. Yang nggak boleh apa? Diam-diam nggak sedekah. Ya, otaknya lewat di pura-pura diem, gitu ya, pura-pura zikir, gitu ya, aneh gitu. Diam-diam nggak sedekah itu. Nah, yang ketawa itu kan mengalami, ya. Nah, makanya penghayatan, ya. Makanya kalau di gereja, aduh, saya bilang kita malu. Di gereja tuh nggak pakai kotak. Biasa pakai apa? Pakai kain tuh, ya. Didatangin satu persatu gitu ya. Nah, mau lari kemana kau? Ya. Nah, ada yang lolos tuh. Dan itu 2 orang, 1 orang lewat, 2 orang lewat. Jadi nggak ada satupun yang lolos. Ya, jadi keluar semua itu. Nah, saran saya di masjid itu pakai sorban tuh. Ya, datangin tuh ya. Kalau dia belum ngasih, kita nggak usah jalan. Ya, dulu aja ya. Kalau dia ngasih sekian sen, kita bilang, maaf Pak, ini masjid ya, bukan toilet ya. Ya iyalah. Masuk jamban itu bayar cuma sekian sen gitu ya. Nah, masuk rumah ibadah ngasih sekian sen juga. Itu artinya nggak ada menurut saya itu. Ya, tempat paling mulia ngasihnya kayak gitu, receh. Ya, jangan heran dia rezekinya kayak isi toilet juga gitu ya. Pamrih boleh nggak berharap? Boleh. Yang nggak boleh apa? Berharap ke orang. Kita traktir dia, berharap dia yang balas. Itu yang nggak ikhlas. Kalau kita traktir dia, berharap Allah yang balas, ya boleh. Kita mau berharap sama siapa lagi coba? Yang ngomong gak berharap tuh ya, wah jangan berharap. Ya iya, kalau uangnya memang banyak bisa gitu. Uangnya mepet gimana coba? Nah justru itu, kita mepet nih uang cuma $10. Kita datang, yaudah deh, kita mungkin beli tiket dia atau apa gitu ya. Nah kita pakai $10. Tentu kita punya harap. Ya Allah ganti ya Allah, itu uang aku satu-satunya. Ya, kalau uangnya banyak kan mungkin gak berharap, udah lupa jadi kayak gitu. Nah jadi boleh berharap, karena harap dan takut bagian dari iman. Kalau orang gak punya harap, gak punya takut, biasa amalnya nurun. Ya, kenapa orang ninggalkan sholat? Dia nggak punya harap, dia nggak punya takut. Gitu. Coba harap banyak, takutnya banyak, dia pasti sholat, pasti amal. Makanya seluruh ulama sepakat harap dan takut bagian dari iman, roja dan khauf. Mesti punya dua-duanya. Tidak punya harap, tidak punya takut, cacat imannya. Ya, yang nggak boleh itu berharap sama orang. Terus siapa lagi? Sama tuyul, nah itu nggak boleh ya. Nah, itu nggak boleh itu ya. Oke, terus. Reciprocity ya, apa yang kita berikan itu kita dapatkan. Terakhir, berapa persen idealnya sedekah kita? Ya, saran saya ya, kalau rutin tiap bulan, ya rutin tiap bulan, yang minimal 20% lah. Ya, nah yang untuk momentum Ramadan kita pakai ya, yang ekstrim gitu ya, sebisanya 50%, kalau belum bisa 30%. Itu saran saya. Ya, agar perubahan hasil kita juga ekstrim, nggak gitu-gitu mulu. Nah kalau rezekinya misalnya gini, kita ya anak bisa sekolah ya, makanan hari-hari cukup. Nah main satu level lagi namanya wakaf. Wakaf namanya. Ya. Nah sedekah ekstrim macam-macam. Bisa jadi segi bentuk rupiah atau apa? Bisa jadi apa? Punya 2 mobil tadi, 1 lepas. 2 properti, 1 lepas. Punya perhiasan, setengah lepas. Itu saran saya. Ya. Nah nggak usah banyak tanya. Ya nanti rasakan Ramadan berikutnya udah beda kita. Jadi sosok yang benar-benar berbeda.